Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syira Sasa Fadila dari kelas AK501. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem teknik dokumentasi. Yang pertama ada pengertiannya. Sistem teknik dokumentasi adalah suatu metode atau prosedur yang digunakan untuk mencatat, menyusun, dan mengelola informasi serta data secara sistematis. Dokumentasi ini mencakup berbagai format seperti teks, diagram, gambar, atau data digital yang bertujuan mendukung pengelolaan pengetahuan dan operasi sistem. Dokumentasi yang baik meningkatkan efisiensi kerja, memfasilitasi komunikasi, dan memastikan informasi tetap tersedia untuk referensi di masa depan. Selain itu, sistem teknik dokumentasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan informasi dan data di berbagai organisasi. Dokumentasi yang baik memastikan informasi dapat diakses, dipahami, dan digunakan secara efisien oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan perkembangan teknologi informasi, dokumentasi kini menjadi lebih kompleks dan memerlukan teknik khusus untuk mencatat, menyimpan, dan mengelola data. Oleh karena itu, pemahaman tentang sistem teknik dokumentasi sangatlah penting, terutama dalam mendukung pengambilan keputusan, pengelolaan proyek, dan pemeliharaan sistem. Yang kedua ada diagram arus data atau DFD, di mana DFD adalah alat yang digunakan untuk memvisualisasikan aliran data dalam sebuah sistem termasuk entitas eksternal, proses, dan penyimpanan data yang terkait. DFD membantu mendokumentasikan bagaimana data bergerak dari proses ke proses lainnya melalui entitas eksternal, penyimpanan data, atau komponen sistem lainnya. Yang berikutnya ada beberapa alur utama dalam sistem teknik dokumentasi, di mana di sini ada 3 alur. Yang pertama yaitu input. Input berisi sumber data awal seperti pengguna internal, sistem eksternal, dan pengguna eksternal. Yang kedua ada pemrosesan, yang merupakan pembuatan konten, penyimpanan dokumen, dan proses review. Serta poin yang ketiga yaitu output, yang mana penyediaan data yang telah diproses untuk penggunaan internal, pengguna eksternal, atau untuk keperluan audit. Kemudian di sini ada tahapan alur data. Tahapan alur data itu memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data informasi, di mana tahap ini memiliki 3 poin, yaitu data masuk, proses, dan output. Data masuk berisi informasi teknis, hasil pengujian, dan log sistem. Proses berisi pengumpulan informasi oleh tim dokumentasi atau sistem otomatis, serta output berisi draft awal dokumentasi. Tahap yang kedua yaitu tahap pengelolaan dokumentasi. Tahap ini juga memiliki 3 poin, yaitu data masuk, proses, dan output. Data masuk berisi draft awal, proses berisi peninjauan, pengeditan, dan penyimpanan. Serta poin yang ketiga yaitu output, di mana ini berisi versi final dokumen. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap distribusi dan aksesibilitas. Tahap ini juga memiliki 3 poin. Yang pertama data masuk, proses, serta output. Data masuk berisi dokumen final, proses berisi distribusi kepada pengguna internal atau eksternal, serta output berisi dokumentasi dalam format yang dapat diakses. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga tentang flowchart atau bahkan alir, di mana flowchart adalah representasi grafis atau diagram yang digunakan untuk menjelaskan urutan langkah, proses, atau alur kerja dalam suatu sistem. Flowchart memetakan langkah-langkah atau aktivitas dalam suatu proses dengan cara yang mudah dipahami. Kemudian ada ciri-cirinya. Yang pertama yaitu simbol standar, di mana hal ini merupakan bentuk oval untuk awal atau akhir, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan. Kemudian yang kedua ada tata letak logis, berisi penyusunan alur dari atas ke bawah atau kiri ke kanan. Yang ketiga ada sederhana dan jelas, di mana informasi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Yang berikutnya ada jenis-jenis flowchart. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama sistem, kedua proses, dan ketiga program. Di mana jenis sistem menggambarkan hubungan antara komponen dalam sistem, jenis proses di mana mengilustrasikan langkah-langkah dalam proses bisnis, serta jenis yang ketiga itu jenis program, di mana menggambarkan logika dan urutan operasi dalam suatu program. Kemudian di sini ada fungsinya, yaitu memiliki 4 fungsi. Fungsi yang pertama yaitu mendokumentasikan proses, di mana merekam langkah-langkah sistem, kemudian komunikasi, di mana mempermudah pemahaman antar
anggota tim, kemudian ada analisis analisis yang berisi mengidentifikasi kesalahan atau peluang perbaikan. Yang keempat ada perencanaan yang berisi merancang alur proses yang efisien. Kemudian ada diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis itu sendiri adalah representasi visual dari alur kerja atau proses dalam satu organisasi. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah atau aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Diagram proses bisnis juga memiliki ciri-ciri, ada 4. Yang pertama yaitu berbasis aktivitas utama, kedua menggunakan simbol standar seperti BPMN, yang ketiga alur yang logis, serta yang terakhir atau yang keempat yaitu menunjukkan interaksi antar pihak yang terlibat. Kemudian ada beberapa manfaat diagram proses bisnis. Di sini ada 4 manfaat. Yang pertama, mempermudah pemahaman, di mana informasi kompleks menjadi lebih sederhana. Manfaat yang kedua yaitu efisiensi. Hal ini mengidentifikasi langkah yang tidak efisien. Yang manfaat yang ketiga yaitu transparansi atau meningkatkan pemahaman tentang proses, serta manfaat yang keempat yaitu pengambilan keputusan, di mana memberikan dasar untuk perbaikan proses. Kemudian ada beberapa elemen utama diagram proses bisnis. Yang pertama, aktivitas berisi langkah-langkah dalam proses. Yang kedua, pelaku berisi individu atau sistem yang terlibat. Ketiga, ada alur yang berisi hubungan antara aktivitas. Yang keempat, ada keputusan, di mana titik keputusan dalam proses. Serta yang terakhir atau yang kelima yaitu hasil atau output berisi produk dari proses. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.